Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramawati dengan nomor NIM 29024500010, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi yang terdiri dari latar belakang etika bisnis, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, pengertian etika dan bisnis, teori-teori etika bisnis, pendekalah stakeholder, etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam sumber daya manusia, etika utilitarisme, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis akan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi dari berbagai keputusan dan tindakan yang hendak dilakukan. Lebih lanjut, etika bisnis adalah hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku. Setelah melihat dan relevansi etika bisnis, ada baiknya kita tinjau lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondusi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis yang pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis yang lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu. Etika bisnis bisa menjadi sangat subversif. Subversif karena ia mengunggah dan mendorong membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Pengertian etika dan bisnis. Etika bisnis adalah suatu pedoman tentang norma yang diterapkan oleh perusahaan, termasuk saat pengambilan keputusan yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan atau pimpinan. Etika bisnis diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham. Sebagai dasar pengambilan prinsip dan tata berperilaku, terdapat teori yang mendasarinya. Teori bisnis pada dasarnya terdiri dari 3 macam, di antaranya adalah teori deontologi. Teori etika bisnis, deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Suatu tindakan ini bisa dinilai baik adalah jika tindakan tersebut memang baik bukan karena suatu tujuan tertentu. Dapat diartikan juga bahwa tindakan itu bernilai moral. Teori teologi.
Teori etika bisnis ini mengukur baik buruknya tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Jika suatu tindakan memberikan manfaat baik, maka tindakan tersebut juga dinilai baik. Teori utilitarisme. Menurut teori etika bisnis utilitarisme ini, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna jika akibat dari tindakan tersebut membawa akibat baik berupa keuntungan yang semakin besar ke banyak orang. Pendekatan stakeholder adalah paradigma dalam etika bisnis yang menggambarkan perusahaan sebagai entitas yang harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Perusahaan ini tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemilik, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Jenis-jenis stakeholder berdasarkan posisi dan ketentuannya. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam manajemen pemangku kepentingan. Identifikasi stakeholder mengidentifikasi semua pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan dan aktivitas organisasi atau proyek. Prioritasi stakeholder. Tentukan pemangku kepentingan yang paling penting dan memprioritaskan interaksi dan keterlibatan dengan mereka. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Apa itu etika bisnis manajemen pemasaran? Etika pemasaran adalah prinsip moral yang mendorong kegiatan promosi perusahaan. Perusahaan yang menetapkan dan menerapkan etika pemasaran biasanya berusaha menghormati hak, keinginan, dan harapan dari konsumen. Filosofi etika pemasaran yang sering berhubungan dengan misi perusahaan. Apa itu etika dalam manajemen produksi? Etika produksi adalah salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Etika produksi melibatkan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan adil dalam mengelola produksi dan operasi bisnis secara keseluruhan. Menjalankan bisnis dengan etika produksi yang baik tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membangun reputasi yang kuat, mendapatkan kepercayaan kepada pelanggan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Etika bisnis dalam sumber daya manusia. Manajemen SDM merupakan suatu proses berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit biasanya mengurus SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau biasa disebut dengan HRD. Etika utilitarisme. Etika utilitarisme adalah salah satu teori etika normatif yang mengidentifikasi apa yang benar atau yang salah berdasarkan dampak atau konsekuensi dari suatu tindakan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham pada abad ke-18 dan kemudian diteruskan oleh John Stuart Mill pada abad ke-19. Etika utilitarisme mengajarkan bahwa suatu tindakan dianggap etis jika tindakan tersebut dapat menghasilkan bahagia dan kepuasan yang maksimal bagi setiap banyak mungkin orang. Kesimpulan dari etika bisnis yaitu berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik bagi perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Saran-saran dalam etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis ini memiliki hubungan yang erat.
Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis yang tidak berkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Yang terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.